Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Itu saya mengkonfirmasi nomor telepon ya. Di grup 7621 itu nama siapa tuh? 7621 belakang. 7621 siapa tuh? Kalau 8100 siapa? 8100 91658. Oh nggak ada, saya keluarkan dari itu ya, dari grup ya. 8100 siapa? Tidak tahu. 91658 nggak tahu juga. 658 saya, Pak. Nah, kan suka ngomong ya. Siapa namanya? Rizka Rizka, Zahra. Pak. Kamu kasih nama nih Rizka. Rizka Iya, Zahra. Pak. IPS sorry. Rizka. Rizka Zahra. Rizka Zahna, Pak. Zahna. Oh, Zahna Bang Iya, Zahra. Zahna. Ya, Zahna. Kalau 8100 nggak ada orang. Saya delete aja ya. 8100 nggak ada. Nggak ada. Ya, aja. Nanti masuk ke Maya, masuk lagi aja. Kalau 0119, Queen, Pak. Win. Ya. Oke. Kalau 0119 siapa? 119 Queen, Pak. Oh, Queen ya. Kalau 7621, Chozin Pak, 7621 Chozin. Yuzin. IPS. Yuzin mana itu? CHOZIN. Yuzin apa? Nuari. Jadi ada scrollkan satu lagi siapa nama itu? Nggak tahu namanya. Itu diam aja tuh. Saya keluarin aja. Siapa tuh? Tahu nggak? Tadi yang di remove Hanifah Pak. Ini Pak orangnya nggak ada ya? Ada Pak, saya Pak. Kamu diam aja kan? 8100. Diamnya parah kamu ini. Tapi diam Maaf aja. ya Pak, saya masih di jalan. Udah masukin lagi. Tolong masukin siapa yang masukin tuh? Tolong masukin deh. Tolong masukin lagi tuh. Tolong masukin siapa yang? Saya mau kasih nama nih. Saya nggak mungkin nama nih. Pusing juga saya. Izin. Saya pikir udah pernah tenggelam gitu. Tolong masukin lagi siapa tuh yang ini? 8100 siapa nama? 8100 tadi siapa? 8100 siapa namanya? 8100 tadi siapa namanya? Saya Pak Hanifah Farhana. Sudah dimasukin Mbak Hanifah. Makasih ya Mas Kozin. Ini namanya di apa di Zoom ini bikin saya bingung nih. Arifah CS KCP Panglima Polim apa itu? Nama itu, nama pekerjamu. Saya kasih nama ya. Oke, hari ini kita kuliah pengganti. Mulia belum, Pak. Siti Mulyana. Kemudian nggak ada sini. Saya ini bukan absen. Siti. Saya bukan absen. Saya memberi nama Iya, grup. maksudnya di grup itu saya ada Siti Mulyana, Pak. Udah ada berarti itu. Udah ada. Oh iya, oke. Oke, Pak. Ada namanya kan. Mana ini? Di mana ada namanya ya. Ini belum ada namanya saya panggil itu. Di mana mana? Win, Mulia, Makasita, Febri, Rizka, Hanifah, Mari, Wulan. Nggak ada Siti Mulyana nggak ada Mulyana. Mulia nggak ada. Iya, Pak Mulia, Siti Mulyana. Nggak ada Mulia. namanya. Nggak ada.
Mulia, Pak. Oh, alah. Ini karena nama kamu tuh nama di WA tuh nggak nama sebenarnya, pusing saja. Siti Mulia, kasih nama sebenarnya dong. Ya, ya, Pak. Siti Mulia. Gimana? Siti Mulia. Kemudian, ya sekarang kita boleh berganti ya. Jadi saya share materinya. Sekarang kita kuliah ketiga ya, kuliah ketiga ya. Tiga hari Jumat besok kuliah keempat ya. Aduh, apa udah ngantuk sih. Jadi kuliah ketiga ini kita bahas topik ini contingency teori, berdasarkan Fidel model, LC dan lancar situasional ya. Jadi ini melihat teori contingency teori yang mencoba melihat hubungan ya, hubungan eh, antara leadership style ya kepemimpinan dengan efektivitas dalam situasi khusus. Jadi leadership style itu mungkin seorang leadership itu memiliki beberapa style ya. Style nanti ada style ini A, situasi ini, style B, situasi ini. Jadi contingency itu berarti satu hal tergantung pada lain. Agar seorang pemimpin menjadi efektif harus ada kecocokan yang tepat antara perilaku dan gaya kepemimpinan dan kondisi dalam situasi tertentu. Ya. Nah, manajemen style itu leadership style atau gaya kepemimpinan itu yang berhasil dalam satu situasi mungkin belum berhasil pada situasi lain. Ya. Jadi gaya kepemimpinan itu banyak cara. Ya. Jadi contingency itu tergantung eh, itu tergantung. Banyak pemimpin misalnya mencari inspirasi dari penjelasan awal abad 20 dan cara memimpin melalui situasi ekstrim. Ya. Misalnya kalau saya memimpin di Gunung Tinggi, style saya beda lagi. Kalau saya memimpin di perbankan, ya, beda lagi. Kalau di perbankan itu saya ngomong apa aja dikerjakan oleh karyawan. Saya putus sama pimpinan, takut sama pimpinan ketimbang. Jadi kayak birokrasi ya. Jadi paling segan lah, karena bukan segan lah, takut aja. Kalau dia melawan sama pimpinan, nanti gajinya bisa dihambat ya. Atau kepangkatannya bisa ditunda. Tapi kalau dosen beda. Dia tuh pimpin wakil ketua satu selama 8 tahun ya, hampir 87 tahun lebih ya. Itu beda utusan di bank pemerintah. Kalau saya memimpin dosen itu, kita tidak bisa otoriter ya. Harus punya style seperti apa seorang demokrasi ya. Sosial demokrasi itu penting. Ada dokumen kita berdasarkan kebijakan berdasarkan alasan yang jelas ya. Filosofi yang jelas ya. Misalnya kenapanya bisa jawab itu. Dan penanganan masalah juga beda, sama. Orang muncul setelah pimpinan di perbankan sampai di BS diterapkan yang nggak bisa. Kita lihat apa itu pendekatan contingency, contingent approach. Jadi contingency seperti tampilan 31 itu membandingkan universalistic dan contingent approach ya. Jadi kalau universalistic approach itu leadership, trait, perilaku, masuk outcome kan. Tapi contingent approach itu pemimpin itu tergantung kepada follower dan situation.
Kalau itu seperti misalnya kebutuhannya, maturity, training, question, ya, kedewasaan itu. Itu membentuk para follower. Dari situ tugas, task, structure, sistem, lingkungan ya, lingkungan. Ya. Jadi itu saling terkait ya. Jadi sedangkan leadership, style, trait, behavior, position itu tergantung kepada follower dan situasional. Ya. Follower itu lihat kebutuhannya seperti apa, maturity, training, dan question. Ya. Jadi pendekatan konteks ini berusaha untuk menggambarkan karakteristik situasi dan pengikut. Ilustrasi yang sebelah kanan itu sama flower bawahannya, ya. Untuk ilustrasi dan pengikut dan melihat bagaimana strategi pimpinan yang dapat digunakan secara efektif untuk situasi untuk flower seperti itu. Saya nanti mendapatkan outcome, kinerja, satisfaction dan sebagainya. Ya. Tapi kalau universalistik kan leadership, trade, perilaku, kepemimpinan nanti langsung pada outcome. Ya. Jadi sih enggak. Lalu ada lagi, tadi kita bahas ini kemudian approach, oriented leader, relationship oriented leader. Jadi ada VRC dan charge social theory, David Level, contingency method. Jadi test oriented leader itu apa? Itu gaya kepemimpinan yang direktif yang menentukan tugas dan tujuan. Dia disebut atas oriented leaders. Jadi pemimpin yang berorientasi pada tugas. Ya. Jadi pemimpin seperti ini dia suka memberikan harus komunikasi yang baik ya. Bagaimana tugas-tugas itu dilaksanakan, kemudian rencana untuk implementasi. Ya. Jadi seorang pemimpin dapat mencapai standar kinerja tertentu secara arahannya. Ya. Jadi dia lebih fokus pada pencapaian tujuan. Jadi tanpa melihat sisi lain. Jadi pemimpin yang berangkasi tugas akan mendelegasikan penugasan kepada bawahannya. Menetapkan proses yang jelas. Menetapkan tenggat waktu untuk memastikan semua anggota tim tetap fokus dan menyelesaikan bagian projek mereka atau apa yang dibutuhkan. Ini sangat target, sesuai aturan prosedur yang telah ditetapkan. Okay. Jadi manajer yang menekan style ini, talented leaders ini, dia mengembangkan tempat kerja yang terstruktur, yang prioritas dan jadwal yang jelas. Skala prioritas seperti apa, jadwalnya apa saja. Ya. Sama seperti sudah kalau bekerja di praktek kan, sudah kan punya agenda. Hari ini ngerjain apa? Saya disuruh ketika kerja di BUMN, pagi-pagi saya datang, saya tulis nih, hari ini saya kerja apa aja. Enggak tuh lupa ya. Ya. Kemudian besoknya apalagi saya kerjakan. Ini jangka pendek ya. Jadi ada kerja saya itu jangka panjang, menengah, dan pendek. Ya. Nanti rutin lagi nih. Hari ini dan besok. Ya. Besok. Tapi kalau yang jangka pendek itu selama 3 bulan, 6 bulan, atau setahun, bisa 2 tahun, ya, tepat saya sekarang tahun 2003. 2003 ini kapan apa yang harus dilakukan. Ya. Itu juga anak buah saya kasih tahu, ini kamu kerjakan ini selama 3 bulan ke depan. Kalau waktu dekat ini kamu kerjakan. Dekat itu kan saya berubah-ubah. Tidak ada, ini kamu kerjakan ya. Jadi ada kerjaan rutin, rutin sama kerjaan jangka menengah dan panjang. Jadi terselentit oleh leadership itu fokus pada pencapaian tujuan. Ya. Gitu. Ya.
Belum direcord eh? Udah record belum? Udah, Pak. Udah direcord. Udah ya? Oh, Sudah record Pak. ya. 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 Jadi task oriented leadership itu fokus pada pencapaian tujuan ya, yang tadi. Dan bagaimana strategi untuk melaksanakan style gaya task-oriented leaders ini. Kayak diterapkan oleh pimpinannya, leadership ya. Nah, bagaimana strateginya untuk capai? Pertama, jadi leader yang task-oriented itu harus apa hasilnya? Strategi apa dulu kan? Ini tujuan itu capai. Pertama, itu komunikasi clear objektif. Tujuan yang jelas harus dikomunikasikan. Tujuannya apa? Ya. Jadi memang si leader itu harus banyak ngomong ya, banyak bicara, banyak. Karena dia mengarahkan gitu. Jelaskanlah tugasnya apa, berarti mandang. Jelaskan apa tugas yang waktu dekat, kemudian selama 3 bulan apa yang harus kerjakan, targetnya, 6 bulan apa, setahun apa. Itu tahun depan apa, tahun satu lagi apa, 5 tahun bawah ini, panjang. Kemudian dia bukan set proses. Ya. Jadi fokus pada pembuatan proses sederhana yang dapat diikuti oleh semua anggota tim. Jadi proses ini secara langsung membantu anggota tim dalam rangka mempertahankan fokus mereka dan dapat meningkatkan produktivitas proses. Jadi misal sudah menjadi pemasaran, dia harus menjelaskan bagaimana proses pengembangan harus bekerja untuk tim. Ya, ditetapkan ya. Very straightforward deadline. Jadi kapan waktu penyelesaian pekerjaan itu? Apa 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Jadi setiap pekerjaan itu ada targetnya yang diberikan kepada bawahan itu. Kemudian mencoba memberikan guidance kepada eh, apa, membantu bawahannya lah untuk sesuatu yang banyak hal ya. Seperti bagaimana mereka menghadapi tantangan. Ya. Peran tugas mereka seperti apa. Ya. Jadi seperti misalnya, kalau saya dulu kan ada rapat mingguan. Rapat mingguan itu membahas apa yang sudah dilakukan selama minggu ini. Kemudian juga eh, apa aja rencana jangka panjang harus dikerjakan minggu depan. Ya. Rencana jangka panjang itu waktu term schedule pekerjaan kamu selama 5 tahun. Itu ada situ di bulan Agustus mengerjakan apa, bulan itu apa dan sebagainya. Itu kan sifatnya kerja panjang jadi tempo di bulan Agustus ya. Itu dilaksanakan. Kemudian ada jadi guidance itu akan bagi employee ya. Employee. Ya. Jadi kalau ada tantangan, maka leader dari tim itu harus membantu ya tantangan tersebut. Misalnya manajer staf sebuah restoran mengadakan rapat mingguan, di mana tim dapat berbagi kemajuan dan mengajukan pertanyaan. Ini itu sering dilakukan itu tiap minggu ya. Rapat tiap minggu. Jadi setiap bagian di bawah itu menyampaikan apa yang kerjakan minggu ini. Kemudian target dicapai minggu ini berdasarkan rencana tahunan apa, ya panjang apa itu kerjakan. Ya. Dari schedule. Ya. Kemudian juga implement of reward system.
Jadi reward itu, sistem reward itu perlu diberikan kepada manajemen supaya mereka bergairah bekerja dan cepatnya sehingga pekerjaan. Ya. Itu kalau seandainya situasi dalam itu capai tugas ya, dia bisa segera mungkin jangan tugas. Ya. Dia bisa manajer penjualan menawarkan bonus kepada agen penjualan manapun yang melebihi sasaran penjualan bulanan. Jadi waktu itu supaya mereka bertambah semangat lagi menjual barang. Ya. Jadi mana-mana marketing itu bonus banyak ini. Itu penting. Di bidang administrasi ini nggak ada bonus, cuma gaji doang. Nah, ada beberapa keterampilan harus dimiliki oleh seorang leadership ya. Kalau mereka menerapkan gaya task apa task oriented leadership ya. Apa skill pemimpinan itu? Pertama prioritization. Jadi kemampuan dari pimpinan itu untuk mengatur pekerjaan yang kita sama mana. Ya. Ini saya dulu saya selalu apa hari ini apa yang saya kerjakan hari ini. Ke depan prioritas siapa? Ya. Dan time manajemen pengelola waktu. Ya. Jadi manajemen orientasi pada tugas ini dia bisa mengelola waktu sehingga tepat waktu. Bisa dimulai kapan proyek ini, selesai kapan. Kemarin kan tidak. Lagi kalau di ya. Kalau strategi ya. Untuk capai tujuan itu perlu strategi ya, yang matang untuk mencapainya. Jadi biasanya strategi itu diskusikan dengan para anggota tim. Karena mereka dilibatkan. Dan delegation, bagian penting dari kepemimpinan berorientasi pada tugas adalah kemampuan untuk mendelegasikan tugas. Jadi sehingga setiap kontributor menjadi lebih produktif. Jadi kalau itu bisa pekerjaannya sudah selesai nih, karena cepat. Maka kita sebagai leadership pemimpin ya, harus mampu tugas apa yang dikasihkan mereka yang sehingga bisa efektif ya. Bisa mereka apa dan sebagainya. Nah, kemampuan skill paling penting komunikasi. Ya. Seorang pemimpin itu harus mampu berkomunikasi secara efektif. Kalau dia nggak bisa komunikasi, ngomongnya sungkan, bicara nggak banyak, itu bukan pemimpinan tuh, itu bekerja. Makanya harus hati-hati. Yang besar CEO itulah orang bicara tuh, pandai bicara, pandai mengarahkan, dan sistematika dia menjelaskan sesuatu. Ya. Karena persoalan di perusahaan itu kan berat. Ya. Banyak eh, bagaimana perusahaan itu tetap tumbuh, ya, supaya keluarga karanya tidak ada yang dirugikan. Ya. Jadi komunikasi itu. Bisa menjelaskan pekerjaannya ada barang baru, ada kerja baru, ada mesin baru. Gimana bisa efektif menjelaskan ke bawah itu. Ya. Kemudian yang berikutnya gaya pimpinan kedua lah, itu relationship oriented leader. Ya. Jadi kan istilahnya apa sih? Task oriented leadership. Sekarang relationship oriented leader. Bedanya apa? Kalau tadi pimpinan yang bergaya apa task oriented leader, dia
dalam menjalankan fungsi sebagai pemimpin, dia memikirkan apa eh, tujuan tugas itu. Itu dalam rangka untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ya. Kalau ini enggak, itu nanti sih jaga hubungan antara dia dengan bawahannya. Ini juga betul ya. Tujuannya itu saja nanti kalau dia sudah merasa dia diperhatikan ya, yang menjadi bisa perhatian, tapi kadang dia nggak banyak tanya tentang transformasi perusahaan itu. Ya. Jadi sudah ada juga pertanyaan harus mengganti industri. Nah, pertanyaan sampai sini nih, kurang ngantuk saya nih. Dia bisa nggak ada respon, jadi ngantuk saya. Ya. Jadi relationship oriented leadership itu dikenal juga dengan people oriented leadership. Ya, kepemimpinan diorientasi pada manusia. Ya. Jadi dia fokus bagaimana mendukung dan memotivasi tim atau kelompok kerja, hubungan di dalamnya, hubungan relationship di antara mereka itu. Jadi dia memprioritaskan lingkungan kerja yang sehat, kohesi tim, dan kepuasan individu serta kolektif anggota kelompok. Ya, itu utamakan. Di samping nanti kalau ini sudah hubungan sangat kuat, itu gampang mengarahkan bahwa kita mencapai bekerja keras untuk ketujuan. Karena udah masa memiliki kan, akrab dan sudah saling isi-isi. Kalau dia fokus pada orang dan hubungan people dan relationship nih. Kalau yang gaya task oriented ya, dia lebih fokus pada output, produksi, aktivitas. Yang aktivitas merupakan prioritas hidup. Jadi kalau aktivitas itu kan kegiatan bisa sesama karyawan, eh, seperti public catering ya, dan planning ya, pelatihan-pelatihan kepada mereka. Ya. Tapi kalau di dalam uh, test oriented leader ya, itu bagian yang kecil buat mereka. Yang utama itu bagaimana bahwa itu bisa bekerja sehingga produksinya cepat jalan. Juga dalam relationship oriented leader itu dia fokus khusus pada orang dan hubungan yang mengenai itu hubungan yang bangun visi, tujuan, komunikasi, keselarasan, kerjasama, keterlibatan, kreativitas, dan banyak aspek berbeda yang terhubung dengan karyawan. Ya. Jadi pemimpin yang menjaga hubungan relationship ini habis waktunya sering besar untuk ini menghabiskan sebagian waktunya untuk membangun ikatan pribadi dan kelas ini setiap anggota tim. Jadi kalau ada ikatan pribadi sudah kuat ya, kualitas sudah terbentuk, maka gampang pimpinan untuk mengarahkan bawahan untuk bekerja giat mencapai tujuan operasional, tujuan perusahaan secara umum. Itu sudah masa dekat ya. Tapi kalau nggak ada hubungan relationship itu, tiba-tiba kasih pekerjaan yang nggak pernah lakukan selama ini bisa berundal sih kalau.
Kemudian juga jadi relationship oriented leader ini stylenya itu kebalikan dari task oriented leadership ya. Jadi seorang pimpinan hebat itu adalah keduanya ya. Dia juga berorientasi pada tugas, juga berorientasi pada hubungan relationship. Tapi itu ada juga simultan bersama waktunya. Kalau hanya tugas saja nggak bisa bentuk kecuali pimpinan otoriter ya. Jadi kalau pimpinan lebih demokrasi, ya, demokratis ya. Biasa apa relationship oriented leader itu belum penting rasanya. Maaf, Pak. Apa bisa dilanjut, Pak? Oh, ya, ya, aduh, ketiduran saya. Aduh, ngantuk saya benar. Ya. Jadi dia ber, bertolak belakang dengan facilitated leadership-nya. Ya. Jadi dalam proporsi yang lebih besar, relationship oriented leadership ini bekerja paling baik dalam lingkungan kreatif, kolaboratif ya. Karena menjaga hubungan atau bahwa itu dalam satu tim ya, dan inovatif, di mana orang membutuhkan tujuan, visi, dan imajinasi untuk menghasilkan keluaran mereka. Ya. Jadi kalau saya ada perusahaan yang membutuhkan kreativitas, kolaboratif, ya, inovatif, itu dia pimpinan itu yang baguslah relationship oriented leader. Ya, kalau untuk tim. Jadi seperti misalnya perusahaan konsultan, ya, tim penjualan, tim manajemen, atau kesehatan itu style leadership-nya lah relationship oriented leader. Nah, kalau dalam lingkungan yang lebih berulang dan transisional, dengan lebih sedikit waktu yang dibutuhkan untuk membangun dialog dan tujuan yang lebih dalam, instruksi terperinci dapat digunakan sebagai gantinya. Ya. Itu orientation. Ini beberapa teori nanti yang bisa saya lihat di apa di di buku ya. Tapi kita bahas sudah dua model ya. Nah, kenapa relationship oriented leadership penting? Jadi dengan gaya kepemimpinan orientasi pada relationship ya, itu memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan perusahaan itu ya. Seperti perakitan, gudang, makanan, cepat saji, toko, dan sebagainya. Meskipun pimpinan yang berorientasi petugas dapat mengarah pada kualitas kerja baik. Tapi mereka bisa memadukan. Jadi style itu dua-dua dipakai oleh pimpinan.
Jadi orientasi relationship ya, dan tugas ya juga ya. Ya. Kalau relationship itu kan tanpa melihat tugas kan bisa terbengkalai, sibuk sosialita aja dengan karyawan. Kemudian pada itu ngobrol, itu bekerja enggak, kita macam-macam tentang pribadi dan sebagainya. Tapi pekerjaan belum pasti waktu itu. Jadi misalnya perbedaan antara seorang karyawan yang hanya pergi bekerja, menghabiskan waktu melakukan semua gerakan, yang mendapatkan gaji yang disepakati. Khusus seorang karyawan yang di posisi yang sama benar-benar peduli dengan masa depan tim. Ini kan orientasi hubungan kan. Bagaimana pimpinan orientasi pada hubungan dapat mendorong produktivitas. Ya. Produktivitas kan terkait dengan style dari task oriented leader. Ya. Jadi seorang leader yang bagus itu dia melakukan dia kepimpinan relationship oriented. Ya. Nanti setelah itu dia berupaya untuk bagaimana hubungan terhadap yang dekat itu bisa mendorong aktivitas. Hasil riset mengatakan di perusahaan yang diawali dengan hubungan yang baik, bisa produktivitas gampang diterapkan pada perusahaan itu, pada bawahan itu. Tapi langsung tugas tanpa ada sisi oriented itu laku ya. Biasa kan jenuh itu. Dan tidak ada makna pekerjaan itu. Besar ya. Saya kan menemukan produktivitas, man. Jadi misalnya di perusahaan-perusahaan itu ada family gathering. Dalam rangka untuk meningkatkan style relationship oriented leadership. Supaya meningkatkan produktivitas ya. Aktivitas. Kalau nggak ada apa family gathering yang sudah ada refreshing ya, bagi karyawannya, itu biasanya malah menurunkan produktivitas. Walaupun dipaksa ke target, lama-lama mereka jenuh. Jenuh. Dan akhirnya mereka sepakatnya bersama untuk udahlah kita bekerja, jadi bekerja sampai target atau enggak, gue pikirin. Ya. Itu titik jenuhnya tinggi itu. Pada saat itu pimpinan harus peka itu. Kalau sudah seperti itu, karena banyak ngomong seperti itu, yang dilakukan bagaimana relationship oriented itu bisa terapkan. Karena juga hubungan yang karyawan. Itu mendengar keluhan-keluhan mereka. Ya. Jadi kalau seandainya seorang pimpinan itu berhasil menjaga hubungan ya, nanti ada ekstra yang diperoleh dari bawahan itu, di mana mereka mau melakukan apa saja diminta oleh pimpinan. Ya. Ini produktivitas apapun mereka loyal. Sekali. Makanya dalam menjaga hubungan itu secara langsung menjaga produktivitas. Ya. Apa karakteristik dari leadership yang bergaya relationship oriented ini? Pertama adalah listening, suka mendengar, memahami, dan partisipasi terlibat di dalam pekerjaan itu. Ya. Jadi banyak pimpinan kan kalau berdasarkan task oriented itu mencapai target sekian. Tapi ada bahan yang bisa memberikan pandangan dan didengar. Ya. Tapi kalau yang orientasi hubungan didengar, dia dengan sehati-hati dari bawahnya itu bisa memahami dan partisipasi dalam tugasnya. Jadi sportif, begitulah sportif attitude toward team members. Jadi mensupport perilaku ya, attitude yang baik dalam tim ini, attitude ini. Jadi bisa saling peduli sama anggota tim ini. Nah, sehingga pimpinan lembaga relationship oriented itu berusaha mengenal masing-masing anggota tim secara individu, mengenal mereka.
Kemudian juga mengembangkan pribadi mereka, melatih skill, pelatihan. Mereka semangat. Sehingga tujuan tim tercapai. Kemudian menunjukkan empati, fokus on well-being, dukungan dan pengertian dari tim yang berorientasi pada hubungan itu dibangun di atas banyak empati. Ya. Di kondisi ada permasalahan keluarga, empati diberikan. Ya. Kemudian ada yang sakit, ada yang kesulitan ekonomi dan sebagainya. Ya. Ada kemalangan dan sebagainya. Ya. Jadi tugas yang disebut empati biasanya lebih sukses. Ya. Kemudian membangun kepercayaan, trust, loyalty, dan tim limit. Kondisi tim yang mendukung suasana yang sifatnya mendukung ya. Jadi dengan ada empati, ada fokus well-being ya, on well-being, maka trust itu dia sendiri akan terbangun ya, memang trust. Ada trust ya, timbul loyalitas dan timbul kondisi tim yang baik ya. Sehingga kalau tercapai itu agak gampang bagi leadership untuk mengarahkan tim itu bekerja keras mencapai tujuan. Ya. Makanya setelah relationship dibangun kuat, maka berikutnya lah trust oriented leadership ini. Jadi trust dan loyalty itu penting ya, dua hal yang penting. Di mana kalau sudah dibangun dengan sangat kuat, maka eh, tim itu akan berkontribusi secara integrasi ya, mencapai tujuan yang luar biasa ya. Dan tujuan itu tercapai. Ya. Karena mereka menganggap ini masa depan kita, gitu. Ini karir kita. Kita harus bekerja sekuat mungkin untuk mencapai tujuan tim. Ada beberapa contoh style leadership terkait dengan relationship oriented leadership. Ya. Jadi seperti misalnya democratic leadership. Itu kepemimpinan demokratik lah berjiwa stylenya lah relationship oriented leadership. Ya. Peran affiliative leadership ini. Jadi seorang pimpinan affiliative leadership itu dia biasanya bekerja sama, membangun hubungan, ya. Kemudian leadership, ya. Kemudian transformational leadership, coaching leadership, visionary leadership, atau itu pimpinan yang sering melakukan gaya relationship oriented untuk pimpinan seperti ini. Dan bagaimana teori situasional, Blanchard dan Nursing, ya. Terkait dengan menjelaskan kontingensi situasional teori, ya. Ini situasional teori ini kembang oleh RC dan Blanchard. Jadi pendekatan ini berfokus pada karakteristik yang ikut sebagai elemen yang paling penting di situasi dan akibatnya menentukan perilaku pemimpin yang efektif. Inti dari teori ini apa? Adalah bawahan beroperasi dalam tingkat kesiapan. Ya. Jadi tidak bisa samakan bagaimana kondisi bawahan itu terkait dengan kesiapan mereka. Kalau rendah dalam kesiapan tugas karena sedikit kemampuan atau pelatihan. Jadi tingkat yang rendah dalam persiapan tugas tentu saja ini terkait dengan masalah kapasitas dan kurangnya pelatihan mereka, sehingga skill mereka dalam pekerjaan itu tidak begitu terbangun, ya. Tidak begitu kuat, ya. Dia diperlukan kepemimpinan berbeda untuk prestasi seperti itu. Jadi kepemimpinan yang berbeda dari mereka yang tinggi dalam kesiapan dan memiliki kemampuan keterampilan, kepercayaan diri dan kemampuan yang baik untuk bekerja dibandingkan dengan karyawan yang kesiapan kurang, ya. Beda. Menurut tulis personal yang dikembang oleh FC dan Blanchard itu,
Ya. Seorang pemimpin dapat mengadopsi salah satu empat gaya pimpinan berdasarkan komunikasi pelaku hubungan. Ya. Jadi gaya tepat itu pimpinan itu tergantung pada tingkat kesiapan bawahannya. Ini ada empat gaya style pimpinan ini. Ya. Jadi ada empat gaya pimpinan lah: mengarahkan, melatih, mendukung, dan mempercayakan. Ya. Jadi mengarahkan ni. Mensupport, kemudian mengcoaching, ya. Kemudian berikan kepercayaan dan pengarahan. Ya. Ya. Jadi eh, bagi buah dari masing-masing empat kotak itulah juga kapan ini bisa terapkan. Ya. Jadi eh, kontingensi kontingensi teori itu berkaitan dengan kesiapan pengikut bawahannya dalam kondisi situasional tertentu, ya. Jadi seorang pemimpin itu harus mendiagnosis bahawa kesiapan bawahan dan memilih gaya yang sesuai untuk tingkat kesiapan itu. Tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, kepercayaan diri, dan sikap kerja pengikut itu adalah tingkat kesiapan pengikut. Siap enggak pengikutnya untuk melaksanakan tugas ini dalam bidang dibawa oleh para leadership itu. Pendidikannya, keterampilan, pengalaman, dan sikap kerja pengikutnya. Jadi pertama adalah low readiness contingent. Okay. Jadi ini ada dua dimensi, satu dimensi relationship behavioral, satu dimensi task behavioral. Jadi dua style manajemen di mana tergantung pada kondisi situasi di bawahan itu. Jadi pertama perilaku relationship, ya. Yang kedua lah task. Nah kalau seandainya low readiness contingent, ya, low readiness contingent, ya. Itu ketika satu terlebih pengikut menunjukkan tingkat kesiapan yang rendah. Ya. Pemimpin harus menggunakan gaya pengarahan, memberi tahu pengikut dengan tepat apa yang harus dilakukan. Guna melakukannya dan menentukan tingkat waktu. Ya. Ini sebenarnya low itu mana? Ya. Di low readiness, ya, perlu. Ya. Ini. Jadi seorang pemimpin kalau sedang terjadi directing style for low readiness. Jadi apa sukan pemimpin kalau terjadi low readiness follower. Ya, pertama dia itu authoritative leader provide little goal and instruction. Dia juga um, memonitor operasi dan kinerja perusahaan. Nah, kalau bagi follower apa solusinya terhadap yang low readiness itu? Itu gunakan style ini ketika follower memiliki low readiness, low ability, dan lack confidence. Ya, itu yang apa? Yang low readiness contingency. Jadi seperti misalnya ini contoh di Amerika. Phil Higgins memiliki 2 laba McD di Timur Laut Austin dan beri banyak pekerja muda pekerjaan yang pertama mereka. Dia menggunakan gaya bercerita tentang segala hal mulai dari cara pakaian hingga cara benar untuk bersihkan panggangan, ya, memberi para pekerja muda arahan yang tepat yang mereka butuhkan. Itu berkembang ke tingkat keterampilan dan menjadi yang lebih tinggi.
Dia mau cerita itu, kalau kau tujuanlah memberikan arahan ya, dalam membangun keterampilan bagi bawahan dan percaya diri lebih tinggi, dia memberikan cerita masa lalu yang berkaitan dengan bagaimana seorang yang memiliki apa keterampilan dan percaya diri yang tinggi, dia akan bisa sukses. Contoh. Contoh seperti itu. Sehingga bawahannya mereka dengan sama dan bisa mereka tiru nantinya. Kemudian high readiness contingency. High contingency ini high readiness yang apa eh, eh, daerah ini yang pertama ini yang warna biru ya biru. Yang kan yang lo tadi warna merah ini. Apa suka oleh seorang apa pimpinan ini. Jika pendukung yang bisa aktif ketika pengikut memiliki pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang membutuhkan, tapi mungkin merasa tidak aman dalam kemampuan mereka, membutuhkan dorongan dari pemimpin. Jadi itu contoh di bukan tinggi lah. Tinggi itu mereka memiliki apa keterbatasan pendidikan baik. Ya. Tidak semua dosen itu punya percaya diri tinggi untuk mengembangkan karirnya. Karena merasa tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu, sehingga tidak melakukan apa-apa. Ya. Jadi contohnya ini cocok untuk yang perusahaan-perusahaan yang kreatif ya, mengutamakan kreativitas, banyak seniman sebagainya. Jadi dengan berikan tantangan bagi mereka, bisa nggak melakukan seperti ini? Ya, kalau bisa dikasih reward seperti apa? Mereka termotivasi kan, dan mereka percaya diri kepada mereka juga mampu gitu. Ya. Nah, moderate readiness ya. Jika kepemimpinan coaching bekerja dengan baik ketika pengikut tidak memiliki keterampilan dan pengalaman. Jadi kalau seandainya banyak staf tidak memahami pekerjaan, kemampuan teknis kurang, kemudian juga pengalaman kurang, ya, yang tidak memahami peraturan, saat itulah seorang leadership itu punya kemampuan untuk melakukan coaching ya, kepada bawahan. Ya. Itu. Jadi coaching itu penting. Ya, kalau seandainya dia sudah pelatihan kan tidak mengganggu pekerjaan kan. Dia mengganggu pekerjaan. Tapi yang coaching enggak bekerja sambil belajar. Ya, kau adalah pimpinan mereka. Nah, terakhir bagaimana Fiedler apa contingent model. Model contingent yang di create oleh Fiedler. Fiedler dan asosiasinya mengembangkan sebuah model yang tidak hanya mempertimbangkan pengikut tapi elemen situasi lainnya. Ya. Meskipun modelnya agak rumit, ini rasanya sederhana. Bagaimana mencocokkan pimpinan gaya pemimpin dengan situasi yang paling menguntungkan untuk kesuksesan. Karena setelah pimpinan seperti apa? Ya. Dalam situasi di mana menguntungkan untuk kesuksesan. Di model kontingensi pilot itu dirancang untuk memungkinkan para pemimpin mendiagnosis gaya kepemimpinan dan situasi organisasi. Pada situasi seperti ini cocok nggak? Nilai pertama leadership ini. Salah satu teori Miller adalah sejauh mana gaya kepemimpinan berorientasi pada hubungan atau tugas. Ya. Jadi itu memadukan itu hubungan atau tugas, orientasi relationship atau orientasi task oriented. Kalau dia pimpinan itu berorientasi pada hubungan, relationship oriented, eh, apa, itu maka biasanya itu peduli dengan orang ya, dengan seperti itu, berhubungan, peduli dengan orang, perhatian, membantu dan sebagainya. Lebih banyak memahami kondisi karyawan. Ini ada mungkin buat kebijakan yang kira-kira kebijakannya tidak merugikan dan menghambat masa depan karyawan itu. Maka mereka keluarkan keputusan. Meskipun tadi pada saat
si A itu bekerja, dia suka ngomong, saya terserah aja bekerja di mana aja. Tapi beliau waktu akan lain. Nah, ada situasi favorable dan favorable. Model Hillary menjanjikan situasi pimpinan dalam 3 elemen kunci, ya. Itu kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota, tim, struktur tugas, dan kekuatan posisi. Jadi, leader hubungan pemimpin anggota mengacu pada ya, yang tipe pertama tadi, ya. Tipe kunci pertama, kualitas hubungan pemimpin anggota. Itu mengacu pada suasana kelompok dan sikap anggota terhadap penerimaan pemimpin. Ya. Ketika bawahan percaya, menghormati, dan percaya pada pemimpin, semua pemimpin anggota dianggap baik. Ya. Mereka itu merasa dihargai dan memiliki dengan tugas yang mereka lakukan. Ya. Tapi kalau bawahan tidak percaya, tidak menghormati, dan kurang percaya pada pemimpin, hubungan pemimpin anggota jadi buruk. Ya. Jadi buruk. Kualitas turun. Sehingga pengen produktivitas sama outcome dari organisasi itu. Kemudian kalau yang kedua, elemen kunci yang kedua adalah task structure, itu struktur tugas. Mengacu pada sejauh mana tugas yang dilakukan oleh kelompok didefinisikan melibatkan prosedur khusus dan memiliki tujuan yang jelas dan eksplisit. Ada tugas rutin dan terdefinisi dengan baik, seperti pekerjaan lini, perakitan, dan sebagainya. Ketika struktur tugas tinggi, ya, situasinya dianggap menguntungkan bagi pemimpin. Ketika rendah, situasi kurang menguntungkan bagi pemimpin. Yang elemen kunci yang ketiga, kekuatan posisi, ya. Kekuasaan posisi, kekuatan ini. Jadi sejauh mana pemimpin memiliki otoritas formal, kekuasaan atas bawahannya. Kekuatan posisi tinggi ketika pemimpin memiliki kekuatan untuk merencanakan dan mengarahkan pekerjaan bawahan, mengoperasinya, dan memberikan penghargaan atau penghukum mereka. Ya. Jadi harus hati-hati, kadang mereka itu lebih hormat pada orang lebih tua pada dia. Ya. Jadi kalau misalnya pimpinan minta hati bersumuran mereka, biasanya agak kurang kelakuan. Kau butuh orang lebih senior lagi. Dan jika hubungan pemimpin anggota buruk, maka struktur tugas juga rendah. Dia bisa berkaitan. Ya. Dengan kekuatan posisi, pemimpin lemah. Ya. Yang posisi lemah. Ya. Aduh, itu sih. Dalam ketujuan teori itu, Fiedler meneliti hubungan antara gaya, ya, kepemimpinan, ya, ke gambar 34 ini. Ya. Kemudian kesukaan situasional. Ya. Jadi pemimpin yang berorientasi petugas lebih efektif ketika situasi sangat menguntungkan atau tidak menguntungkan. Ya.
Jadi saya lihat di dalam gambar 34 itu, kalau highly favorable situation, situasi yang menguntungkan lebih tinggi ya, maka terserentik leader itu lebih efektif gunakan. Terserentik. Jadi setelah leadership yang bergaya tugas itu digunakan oleh gaya lain. Ya. Karena situasi favorable sangat tinggi. Nah, kalau situasi favorable-nya lebih moderat ya, maka relationship oriented leader adalah lebih efektif. Kenapa itu? Ya. Situasi yang bisa menguntungkan secara moderat gitu. Ya. Itu terjadi, maka hubungan gaya pimpinan harus menjaga hubungan relationship oriented leader. Ya. Oh. 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 Nah, kalau situasinya highly favorable situation, highly, maka terserentik leader yang cocok lah. Gaya pimpinan cocok lah terserentik leader. Kita terserentik leader itu pertama high favorable situation. Ya. Yang kedua high unfavorable situation. Jadi makin tinggi favorable, makin favorable itu membutuhkan terserentik leader. Kayak biasanya di dua ini ada target-target. Ya. Kalau situasi moderat, favorable situation, maka setelah manajernya apa? Itu lebih cenderung menggunakan jadi pimpinan yang berorientasi pada tugas unggul dalam situasi yang sangat menguntungkan karena semua orang rukun ya. Tugasnya jelas dan pemimpin memiliki kekuatan. Dibutuhkan hanyalah seorang untuk mengambil alih dan memberikan arahan. Jadi perusahaan-perusahaan established ya, yang sudah mapan ya, di mana hubungan sesama bawahan itu sudah terjalin dengan baik sudah berpuluhan tahun ya, berarti trust, kepercayaan itu ya. Sehingga kondisi ini memungkinkan style leadership lah style yang menggunakan test oriented ya. Test oriented ya. Bukan pada apa relationship oriented task oriented mode theory. Kalau sudah tidak menguntungkan maka bukan banyak struktur dan arahan tugas. Pemimpin yang kuat mendefinisikan struktur tugas dan dapat bangun prioritas itu buat ini. Kalau hubungan pemimpin agak buruk, ketika hubungan pemimpin dan anggota buruk, orientasi tugas yang kuat tidak akan membuat perbedaan prioritas pemimpin. Dia perlu pertimbangkan menggunakan apa situasi seasonal gaya pimpinan. Jadi misalnya kalau sudah dekat diisi untuk UPT yang lagi sekarat itu task oriented, bukan relationship oriented. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Pertanyaan sampai sini, halo. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Hah? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Jadi, coba dibuka video semua. Saya pengen foto. Ya video ya. Video. Ya. Pak, udah absen belum, Pak? Kamu si Febri, Iya, itu Pak. mau datang kamu? Katanya aku sudah masuk. Oh itu ya. Sudah Ntar, dibenerin. sebentar lah. Kita foto dulu deh. Ya. Nanti habis select absennya. Udah foto dulu ya. Itu siapa nih? Kalau Oke, Pak. Margarita siapa nih? Margarita mana Ayo on cam. Win sama kita on cam dong. Ya. Berarti ini tidur nih, tidur nggak saksi. Mas Kozin cepetan. Ya.
Aku udah. Ini Margarita siapa nih? Oh, berarti handphoneku yang rusak. Margarita. Bukan dia tidur nih ya. Oh, ini mesti jalan. Lagi di TJ, Pak, dia, Pak. TJ itu apa? Transjakarta. Transjakarta, Pak. Hah? Transjakarta. Oh, Transjakarta, Mas. Oh. TJ istilahnya. Yo, 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 Pak. Aduh. Iya. So, Kok aku nggak ada sih di udah sini? berapa tahun Ini lagi? aku Transjakarta. mana? Eh, Kalau si itu si Maga Sastra apa sebenarnya? Magasita. Magasita, Pak. Magasita gimana? Gak ada orang tidur. Iya tuh Magasita lagi di TJ, Pak. Win, Win di mana? Di jalan. Udah, yang bisa buka aja. Itu 1, 2, 3 ya. 1, udah ngantuk, udah ketiduran saya tadi itu. Jadi selamat tidurnya. Ya. 1 menit, Pak. Oh, sebenarnya nggak lama lah. Saya pikir 10 menit, 10 menit. Udah nggak istirahat sejenak. Ya, saya hitung ya. Mana nih? 1, 2, 3 ya. Ntar. Ya. Cepetan, Pak. Mana nih? Ya. Nah, lama. Nah, kan bateraiku lemah. Coba tadi option yang itu. Coba tadi. Monica, Pak. Coba Monica. Ya, Febri Monica. Bentar. Ini option bisa panggil. Ya. Bentar. Pak, udah di fotonya, Pak. Apa? Lagi di foto nih ya. Ntar dulu. Ini Rizka Zoratul Maut. Rizka Zarutul, Pak. Rizka Zoratul Zara. Aduh, Bapak. Mana tuh? Hadir, Pak, hadir. Rizka mana? Rizka Zoratul Maut deh. Hadir ya. Kemudian Queen. Queen masih di TJ ya? Yang di TJ Kamaga, Pak. Magasita yang di TJ, Pak. Oh, Queen mana? Queen atas motor. Di atas motor kali, Pak. Lagi apa? Lagi di atas motor ya, bukan di atas TJ ya, di atas motor. Queen tadi hadir tapi nggak nyimak. Silti Mulyana, mana Silti Mulyana? Iya, Pak. Saya Pak hadir, Pak. Silti Mulyana. Ya. Mulyana itu artinya apa tuh? Mulia. Nggak tahu, Pak. Oh, kamu nggak tahu dengan dirimu sendiri gimana sih? Yang pasti mulia. Mulia ya. Kozin? Hadir, Pak. Kozin ini artinya apa? Apa arti kozin? Superman, Pak. Suplemen. Makanan suplemen. Superman. Superman nggak ada kozin. Superman ya. Bahasa apa? Superman kozin. Bahasa Jepang, Pak. Oh, Jepang kozin itu arti Superman. Iya, Chozing. Tapi kamu nggak mirip Superman kok. Emang iya. Ya. Kak, Pak. Ngaku-ngaku Superman itu, tapi nggak mirip doa aja, Superman. doa aja, Pak. Magasita Pitaloka Agatha Christie mana? Di TJ, Pak. Di TJ. Oh, ini TJ tadi ini. Waduh, TJ. Jangan TJ bisa 2 jam. Hanifah Farhana. Mana Hanifah Farhana? Hanifah mana? Absen. Jaringannya loading kayaknya, Pak. Tadi putus nyambung. Gimana dia nggak ada? Dia di mana? Tadi mana? Nggak ada nama siapa si Hanifah mana? Gak ada Hanifah sini, Hanifah nggak ada. Yang ada si Febri cuma. Ini, Pak. Ya, nggak Hanifah nggak ada kamu. Iya. Nggak ada. Hmm. Mana Hanifah itu? Nggak ada Hanifah. Udah di foto belum, Pak? Belum tahu. Ya, siapa jadi foto? Saya lagi absen dulu nih ya. Si Tohang, Oh.
Tohang. Tohang atau Tohang? Tohang, Pak. Oh, kamu Monica Sitohang namanya. Iya. Itu marga ya, marga Sitohang ya. Iya, Pak. Marga Batak Toba. Tapi kamu nggak ada orang Batak, kata orang Thailand. Oh, masa sih, Pak? Lady boy Iya. dong, Pak. Pernah ke Thailand nggak? Orang Thailand, pribumi Thailand itu kakak kita. Ladyboy enak aja loh. Iya. Orang Thailand itu kalau Kira kan pribumi kak, mayat kita wajah. Banyak orang Batak malah wajah. Saya pernah ke Thailand tuh ke kampung-kampungnya di daerah provinsi apa? Konken. Itu beberapa jam dari Bangkok. Saya datang ke kampungnya sebagian besar wajah ke orang Batak. Orang pribumi situ. Wajah orang Batak. Ya. Mana nih? Ya. Bentar saya masukin foto tadi di grup dulu ya. Grup. Ya. Nah, itu ada foto, coba cek fotonya tuh di grup tuh. Udah nggak muncul ya? Mana sih? Belum masuk, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Loh, itu dikirim tuh. Jangan-jangan Bapak salah grup, Pak. Salah grup. Ini ya, Bapak. ini. Nggak mau ya? Kepemimpinan, Pak. Iya, kepimpinan juga sama. Nggak masuk nih. Lagi loading kali, Pak. Hah? Lagi loading bukan? Lagi muter-muter bukan gambarnya. Ya masih muter-muter sih. Oh iya, belum Oh. masuk, Pak. Kalau Tunggu, muter-muter. tunggu. Waduh, ini woi. Nih, tadi aku bilang semprot kalian kemarin lagi bebas. Jadi malah aku bisa beli gitu. Mana ya, Pak? Mana nih? Nggak masih masuk nih. Nih. Pak, Lagi mau muter-muter. nanya dong, Pak. Ya silakan nanya. Kalau ini Pak yang nama file video itu kan itu kelompok kata Bapak. Tapi kan kita bukan kelompok, Pak. Tapi tetap nulisnya kelompok aja. Kelompok tulis namanya. Kalau yang pertama ke 1, 2, 3 urutannya di itu di GCL tuh, bisa GCL di mana nih? Nah, ini kelompok 1 terus terakhir kasih namanya. Oh, terakhir kasih nama. Kasih namanya. Itu contoh ini ya. Saya lihat nih kepemimpinan ya. Ini saya searching ini. Kepemimpinan. Gimana dia yang kelompok itu? Ini yang belum. Nah ini Queen berarti kelompok 1, Rizka 2. Jadi terakhir kasih namanya. Tapi namanya yang panjang ya, dia hanya 100 kata cuma. 100 kata. Ini Siti kelompok 3. Kemudian terakhir dari nama kelompok nama file itu tulis nama Siti. Maka Sita itu ya. Oh, Iya, oke, Pak, oke. ya. Tapi nggak boleh pulpennya menggunakan pulpen saya ya. Pakai buat sendiri ya. Ya. Itu dipresentasikan jangan sama bacaan pulpen saya nggak boleh. Ya. Gitu. Udah muncul foto belum? Di grup udah muncul foto belum? Belum, Pak. Kok belum juga lama banget maksudnya. Ya. Masih muter enggak, Pak? Masih muter enggak? Itu ya. Ini grupnya yang saya up, Pak. Oh, ini mutar terus nih.
Oh, belum nyampe kalau motor, Pak. Muter terus, muter-muter terus. Jaringannya berarti, Pak. Hah? Ya udah Jangan, nggak jangan apa-apa Pak. Nanti juga nyampe. Nah, itu yang nyampe ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi yang lain, saya udah ngantuk banget nih. Cukup, Pak. Cukup ya, sampai ketemu hari Jumat besok ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak pernah ketemu ya, Waalaikumsalam nggak warahmatullahi pernah ketemu kita. Iya, Pak, nggak berisik, ketemu, weh. Pak. Apa? Pak, kita online terus, Pak. Kita online terus, Pak. Sabtu kamu kuliah nggak Sabtu? Kuliah. Iya. Ya, Pak. Sabtu kuliah tuh saya ngajar S2 itu. Satu pagi. Kamu pagi ada? Sampai jam 10. Ada. Ada, Pak. Ketemu sama saya nggak? Enggak. Enggak. Blok Semua baru. Udah janji depan kamar mandi aja janjinya. Kita ketemu berenam. Lalu berdepan lift. Nanti kurang saya deh. Jam 10 kurang saya ketemu sama saya aja. Tuh ruang saya nggak? Tuh ruang saya nggak? Ruang saya. All borders. Itu paling atas. Tadi udah tinggal dipencet. Ruang saya tuh nggak? Ruang saya Tinggal tuh all beda. Nggak tahu, Pak. Kita ruangan Berapa? Bapak. Lantai dua ruang dosen. Begitu kau masuk ke kiri, mentok itu ada nama saya situ di kacanya. Oke, Pak. Sabtu besok kita ketemu lah ya, Sabtu besok ya. Kita ketemu berapa orang? Nggak bisa aku deh kalau nggak ketawa. Jam berapa, Pak? Jam 10, tunggu di depan ruang saya. Kita ketemu salaman tuh foto. Oke, Pak. Ketemu salaman foto ya. Oh, udah. siap, Pak. Ya. Ya, betul, Pak. Siap. Siap, Pak. Kita Oke, ketemu. Pak. Dan jangan kita pernah ketemu karena kamu lihat wajah saya beda sama di Zoom, kamu nggak negur saya bisa aja. Ya. Mungkin Bapak bisa lebih ganteng kali ya Pak, aslinya. Asli saya lebih gantengan di Zoom, di luarnya nggak ganteng saya. Biasa aja. Di Zoom itu lebih mudah. Kau lihat saya nanti saya ke apa sih? Nanti kamu Oh, pulang gitu, Pak. foto, salaman foto, terus makanan disediakan di kantin ya. Silakan makan di kantin ya. Tutup kalau Sabtu, Pak. Tutup mulai Sabtu. Tutup. Makanannya Pak. sedikit, Pak. Sumpah. Kantin gue buka Sabtu enggak? Kantin Enggak, Pak. Kita agak kesulitan dimakan kalau Sabtu, Pak. Mesti ke depan jalan. itu di kantin nggak buka Sabtu kantinnya. Jarang buka, Pak. Kalau buka makanannya Sedikit, sedikit, Pak. Dikit. Berarti kamu pesan GoFood dong, GoFood. Iya, GoFood. GoFood pesan Iya, GoFood. boleh, Pak. Iya, GoFood. Oke. Boleh. Jadi jam 10 kita ketemu. Kamu jam 10 nggak kuliah apa? Jam 10. Kosong, Pak. Ah, udah ketemu kita di ruang. Nggak tahu deh, Pak. Tergantung Bapak Ketika bisnis. Dik selesainya jam berapa. Selesainya kan jam 10, Kak. Jam 10. Oh, iya. Nah, ketemu kita Pas ya di jam 10 selesainya. Ketemu kita biar tahu bisa saling kenal ya. Oke, Ya, Pak. Pak. Ya. Laki-laki berapa? Cuma sesatunya si Kozin. Iya, Iya, Pak. Ini semata satu, Pak. wayang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 6 orang ya mahasiswanya. 7 sama Hanifah. Hanifah mana? Oh, yang lagi di itu. Nggak datang hari ini dia. Tadi Hanifah ada, Pak, tapi kayaknya gangguan jaringan jadi apa Ada keluar. alasan jaringan mulu ya. Nggak ada alasan pun nggak datang gitu. Ya. Si Pini di tadi muncul. Ya ketemu hari Rabu, Sabtu besok ya kita ya. Oke, Pak. Oke, Ya. Pak. Ya, Oke Oke. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sama. Wah, fotonya Makasih udah ya, mau Pak. tutup, Pak. Ya, Izin. maaf ya saya tadi ketiduran ya. Maaf ya ketiduran ya. Nggak apa-apa, Pak. Tapi Apa kamu Pak? bangunin. Kalau Makasih, saya tidur Pak. bisa di 3 jam tidurnya saja. Itu dibangunin ya. Siapa yang bangunin saya tadi itu? Bangunin siapa tadi? Tadi Rizka, Rizka, Pak. Pak. Siapa? Siapa yang bangunin si? Rizka. Rizka, Pak. Rizka udah keluar ya? Rizkanya udah keluar. Iya. Ya. Mau dimarahin. Mohon maaf aja ya. Oke. Saya sampai ketemu Sabtu besok ya. Ya. Oke, Pak. Izin live ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Makasih, Pak. silakan.